Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Padre Pio Albertino David Pesa dari SMAS Seminari Sandu Minggu Hokeng, kelas 12 program IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang menjelma. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang dikisahkan melalui penginjil Matius, di mana Yesus hadir dengan sabdanya yang ia hubungkan dengan perintah hukum Taurat. Yesus dalam sabdanya memberikan suatu pesan yang bisa dikatakan terbaik dengan kehidupan yang dijalani sehari-hari. Di sini saya mencoba menafsirkannya dalam 2 poin. Kiranya poin ini dapat membantu dan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera. Poin yang pertama, hukum cinta kasih. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang menjelma. Tradisi cinta kasih merupakan suatu bentuk tradisi yang diteruskan oleh Gereja Katolik dari awal berdirinya hingga saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bandingkan Matius bab 5 ayat 44. Tentunya kita merasa pesan dari Yesus ini sangat berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, karena susah bagi seseorang untuk mengasihi dan mendoakan orang yang telah menganiaya kita. Contohnya saja, dalam realitas kehidupan sehari-hari, jika terjadi suatu kesalahan ataupun di dalam hubungan antar individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, tentunya akan muncul rasa dendam yang dimana bisa kita balas dengan suatu perbuatan yang negatif ataupun dapat merugikan orang lain. Kadang-kadang kita membuat orang yang dianggap musuh menjadi jatuh sakit, bahkan pada kematian. Melalui hal-hal seperti itulah Yesus dalam bacaan Injil tadi menegaskan agar kita menjauhi sikap dan tindakan yang menyeleweng seperti itu. Sebab cinta kasih adalah obat yang paling ampuh untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sebab cinta kasih adalah obat yang paling ampuh untuk menyelesaikan suatu persoalan hidup dan membawa bagi kita kehidupan yang lebih sejahtera. Biarkan segala dendam atau apapun itu dibawa dalam persembahan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengaturnya. Karena setiap manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Poin yang kedua, saling memberi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus yang menjelma. Amsal bab 28 ayat 27 berbunyi, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita ini seperti roda yang berputar. Mengapa dikatakan demikian? Karena tidak selamanya kita berada di atas orang lain. Karena tidak selamanya kita berada di atas orang lain, atau dalam kata lain, lebih unggul dari orang lain. Motor
Terkadang kita di atas dan terkadang kita berada di bawah. Hal-hal seperti inilah yang kiranya wajib untuk kita perhatikan, di mana dengan memberi dari apa yang kita miliki, maupun itu dari kelebihan ataupun kekurangan kita, artinya kita memberi dengan hati. Baik sedikit maupun banyak, seseorang tidak mungkin melupakan apa yang telah dilakukan orang. Baik sedikit maupun banyak, seseorang tidak mungkin melupakan apa yang telah dilakukan dengan tulus dari hati kita. Yang bersifat negatif saja mampu diingat, apalagi sesuatu yang bernilai positif. Selain memberi bagi sesama, juga patutlah kita memberi bagi Tuhan. Seperti biasa yang Bapak Mama tahu, dalam hal ini kita bisa mengambil contoh kecil dalam kehidupan gereja. Seperti biasa yang Bapak Mama tahu atau saudara-saudara tahu, dari tiap keluarga bagi gereja yang menjadi kewajiban kita haruslah tetap dilaksanakan, karena Bapamu akan membalas kepadamu. Kita memuliakan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan, dan Tuhan akan menguduskan kita melalui Roh Kudus. Di akhir renungan singkat ini, saya mengajak kita sekalian untuk menerapkan hidup sesuai dengan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan dalam dirimu, maka firman itu hidup dan bekerja bersamamu. Semoga